Kalau kita lemah, bagaimana kita bisa membela Palestina? Kira-kira itu potongan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam KTT D8 di depan para pimpinan negara ataupun juga delegasi yang hadir tentunya di Kairo, Mesir pada 19 Desember 2024 lalu. Lalu kira-kira apa makna di balik pidato Presiden Prabowo Subianto ini, pemirsa, dan bagaimana kemudian masing-masing delegasi maupun juga negara-negara ini merespon apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap nasib saudara kita di Palestina. Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ana. Dan juga bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan informasi lainnya. Di antaranya kami akan hadirkan informasi soal cuaca buruk di sejumlah daerah, termasuk juga pantauan arus mudik jelang Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia malam. Ya pemirsa, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar menabrak truk di Tol Pandaan Malang kilometer 77. 4 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Dalam video yang terekam oleh pengendara yang melintas, badan bus nampak melintang hingga menutup jalur kendaraan. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang tak terhindarkan. Saat ini sudah ada petugas yang tiba di lokasi dan tengah melakukan proses evakuasi penumpang. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju lokasi. Sudah ada rekan kami Edi Cahyono yang berada di Malang, Jawa Timur. Edi, bisa Anda gambarkan situasi terbaru saat ini seperti apa di lokasi? Ya, karena memang benar kecelakaan di 77 Awang, Kabupaten Malang, yang mana kecelakaan tersebut terjadi antara bus bermuatan pelajar yang dari arah Surabaya menggunakan dengan kendaraan truk bermuatan pakan ternak. Dan saat ini evakuasi terhadap bus yang melintang jalur Surabaya Malang sudah berhasil dievakuasi dan sekitar 2 menit yang lalu jalur Surabaya Malang telah dibuka oleh petugas, namun pembukaan jalur ini masih bersifat separuh, artinya masih harus bergantian dan kemacetan masih terus terjadi. Ini dikarenakan masih banyak tumpahan makanan hewan yang dibawa mobil truk yang mengalami kecelakaan. Dimungkinkan ini bisa mengakibatkan licinnya kendaraan karena memang posisi di kilometer 77 ini kondisi jalurnya menanjak. Jadi selain pengendara dari Surabaya yang menuju Malang harus berhati-hati dan para pengendara juga melewati lokasi kecelakaan ini secara bergantian karena petugas masih melakukan pembersihan tumpahan pakan ternak yang masih tercecer di jalur tol kilometer 77. Demikian, Kana. Edi, lalu bagaimana kondisi dari para korban sendiri dari kecelakaan ini? Dari keterangan pihak kepolisian yang kami dapat beberapa menit tadi mengatakan bahwa memang hingga saat ini belum bisa melakukan identifikasi berapa pastinya jumlah penumpang yang ada di bus yang mengalami kecelakaan ini. Dan yang pasti korban meninggal diperkirakan sekitar 4 orang dan lainnya mengalami luka-luka. Semua korban baik meninggal maupun luka-luka saat ini sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Tawang dan Rumah Sakit Anwar Kota Malang. Edi, apakah Anda mendapatkan informasi sebetulnya bus ini akan menuju kemana begitu? Bus ini merupakan rombongan dari pelajar SMP Darul-Quran Lia Putri Bogor. Namun kami belum bisa memastikan, yang jelas bus ini sedang menuju ke arah Malang. Oke. Edi, untuk manifest di dalam bus sendiri, apakah sudah ada informasi mengenai hal ini? Ya, sampai saat ini kami masih belum bisa memastikan. Kepolisian juga masih melakukan pendataan secara pasti
berapa manajemen penumpang yang ada di bus ini dan masih melakukan identitas korban luka-luka maupun yang mengalami meninggal dunia. Baik, Edi, bus ini rencananya akan menuju kemana dan ada berapa kemudian orang yang ada di dalam bus tersebut? Siapa saja sebenarnya korban-korban ini? Ya, yang pasti bis Tirto ini melaju dari Akor atau Surabaya pun masih belum bisa dipastikan. Mereka memilih mana yang ini adalah dengan kepala pelajar dan itu masih belum bisa melakukan identifikasi secara pasti berapa penumpang secara pasti yang berada di bus ini. Kita bisa mengidentifikasi nama-nama atau identitas korban meninggal yang di Pakung ini. Dan dipastikan memang korban meninggal ini semuanya berasal dari rombongan Agung, karena rombongan satu bus memang menabrak bagian belakang dari kendaraan truk yang bermuatan akan dalam posisi mundur atau tidak kuat karena kilometer 77 ini jalurnya ada dan kalau memang lebih kekuatan dipastikan mobil yang membawa muatan tidak dapat menanjak. Oke, Edi, apakah sudah bisa dipastikan juga bahwa seluruh penumpang ataupun juga korban yang ada atau tertimpa luka ataupun juga mengalami luka ini sudah berhasil dievakuasi dan apakah juga ada informasi kemana apabila ada keluarga ataupun kerabat yang ingin mencari informasi mengenai para korban ini? Ya, para korban kita tadi beralih kita mau untuk berhasil dievakuasi sekitar pukul 4:30 dan para korban rata dibawa ke rumah sakit terdekat di rumah sakit Lawang dan rumah sakit Saiful Anwar Pekamala. Jadi para korban yang mengetahui keluarganya yang menggunakan Tirto Agung dan mengalami di kilometer 7 ini bisa langsung ke rumah sakit Saiful Anwar yang memang selama ini menjadi rumah rujukan bagi korban-korban kecelakaan yang selama ini terjadi di wilayah kota dan kabupaten Malang. Para pelajar ini sebetulnya para pelajar yang berasal dari mana, Edi? Apakah sudah ada informasi mengenai ini? Kurang dari informasi yang kami dapatkan pihak kepolisian bahwa polisi mengangkut sejumlah rombongan pelajar SMP Edi Karutan Priam Bogor. Oke. Mungkin bisa diinformasikan kembali, Edi, para pelajar ini berasal dari sekolah mana? Mungkin juga yang terlihat papan yang bertuliskan dalam bus tersebut. Ini kalau kita bisa adalah Kampung Inggris Center SMP Darul Quran Mulia Menteri Bogor. Apakah juga sudah ada keterangan mungkin dari tulisan kira-kira ini para pelajar ini akan menuju kemana begitu, apa yang akan dilakukan setelah sampai di lokasi? Ya, kami tadi berusaha mengkonfirmasi kepada Kapolres Malang yang memang sudah ada di lokasi dan beliau masih belum bisa memastikan rombongan ini sebenarnya mau kemana. Yang jelas rombongan ini mengarah ke posisi Malang. Oke, sejauh ini Edi, informasi yang diperoleh di lapangan, apa dugaan penyebab dari kecelakaan ini? Baik, dari keterangan Kapolres Malang tadi mengatakan bahwa dari sejumlah keterangan saksi, mobil truk bermuatan akan ternak ini mengalami menanjak. Memang di kilometer 77 ini posisi menanjak dimungkinkan mobil bermuatan ternak ini tidak kuat menanjak sehingga dapat mengalami mundur dan kendaraan bus rombongan pelajar ini juga merasa kesulitan menghindari kendaraan truk yang mampu patah ternak yang ada di depannya hingga terjadi kecelakaan di kilometer 7.
Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi ya, tapi sejauh ini ada berapa saksi yang sudah diperiksa oleh pihak petugas? Kami belum bisa memastikan ada berapa saksi yang bisa dimintai keterangan, tapi yang kita polisi dan petugas terkait bisa tadi masih berusaha melakukan identifikasi baik korban luka ada berapa, jumlah dari penumpang juga berapa, korban meninggal identifikasi juga berapa, yang jelas dipastikan bahwa korban meninggal sampai dan luka-luka juga masih belum dipastikan berapa jumlahnya. Ya. Identifikasi. Baik Edi, ya kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Kami akan kembali ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Edi Cahyono untuk melihat bagaimana situasi terkini di lokasi kecelakaan maut yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Edi, kalau berdasarkan pantauan pandangan mata Anda saat ini, apa proses yang tengah berlangsung di sana? Bisa Anda gambarkan juga berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Baik, Sena dan memang saat ini proses evakuasi bus sedang dilakukan dan sekitar pukul 17 lebih 5 tadi petugas berhasil memindahkan bus Tirto Agung rombongan studitur pelajar SMP Bogor ke tepian dan hingga saat ini masih terjadi proses evakuasi karena bus sulit untuk diderek karena kondisi bagian depan yang tak parah. Meski demikian, dengan bisanya dievakuasi bus Tirto Agung dari posisi melintang ini, jalur di Surabaya Malang sudah mulai bisa digunakan, namun para pengguna jalan masih bisa menggunakan jalan padan tengah. Jadi pergantian, karena juga masih banyak pergerakan pakat ternak yang sempat kendaraan truk yang mengangkut pakan ternak ini yang terjadi kecelakaan dengan rombongan bus studitur dari SMP Bogor. Baik, proses evakuasi ini masih dilakukan di lokasi, tapi kami ingin konfirmasi lagi. Jadi posisinya para korban yang disebutkan nih beberapa diantaranya adalah para pelajar ini posisinya sudah dievakuasi oleh pihak petugas? Ya, korban maupun korban meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi oleh petugas terkait sekitar pukul 4:30 tadi, dan termasuk mobil truk yang memang mengangkut pakan ternak. Dan yang saat ini masih proses evakuasi, yakni mobil bus Tirto Agung, karena memang kondisi depannya sangat parah dan memang melintang di jalur Surabaya Malang. Namun saat ini posisi bus sudah berhasil dipinggirkan di tepian tol kilometer 77 sehingga kendaraan jalur Surabaya menuju Malang bisa melewati meskipun secara bergantian. Oke, Edi, untuk 4 orang korban yang meninggal dunia ini, apakah sudah berhasil diidentifikasi untuk identitasnya, termasuk apakah merupakan sopir, penumpang, seperti apa? Dari keterangan pihak Polres Malang, kami konfirmasi tadi masih belum bisa memastikan korban meninggal tadi itu dari siapa saja terkait identitas. Namun dari keterangan pihak tim evakuasi PM Kota Malang tadi mengatakan bahwa timnya melakukan evakuasi supir dan kernet truk yang terjepit dan meninggal. Dan untuk 2 korban lagi kami belum bisa memastikan apakah dari pihak mana, pelajar atau dari pihak guru, kami belum bisa memastikan karena hingga saat ini petugas masih melakukan identifikasi. Nah, masih menunggu konfirmasi dari pihak petugas yang tengah melakukan identifikasi. Tapi kami ingin tahu kondisi lalu lintas di sana. Apakah kondisinya sudah kembali normal? Ya, sejauh ini bus yang mengalami kecelakaan dan sempat melintang di jalur Surabaya Malang berhasil ditepikan, dan bisa dilihat di layar kaca memang kemacetan luar biasa, namun kendaraan bisa berjalan walaupun melambat. Oke, Edi, bagaimana juga dengan kondisi para penumpang lain mungkin yang tadi Anda sempat lihat dalam proses evakuasi, bisa diinformasikan kembali kemana mereka ini dibawa untuk mendapatkan perawatan, termasuk para korban tewas ataupun meninggal dunia ini? Dari keterangan pihak kepolisian dan petugas evakuasi PMC yang terkait,
mereka mengatakan korban dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Lawang dan Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Oke, baik. Edi, apakah benar penyebab dari kecelakaan ini bisa disimpulkan akibat bus ini tidak kuat menanjak, begitu? Ya, dari keterangan Kapolres Malang memang benar di kilometer 77 ini memang posisi jalan tol menuju ke Malang dalam posisi menanjak. Dan dari keterangan Kapolres mengatakan memang truk yang mengangkut pakan ternak ini sebelumnya tidak kuat menanjak dan sempat mundur ke belakang beberapa meter hingga mengakibatkan bus Tirto Agung yang berada di belakangnya menabrak bagian belakang truk yang memuat pakan ternak hingga terjadi kecelakaan dan bus Tirto Agung menutup atau melintang jalur Surabaya Malang. Sudahkah informasi sejauh ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian ini disampaikan kepada rekan-rekan media di sana mengenai kecelakaan yang terjadi ataupun kronologinya? Ya, kami tadi memang mengkonfirmasi langsung pihak Kapolres Malang, AKBP Polis yang juga menyaksikan proses evakuasi bus dan proses evakuasi korban yang memang mengatakan kecelakaan ini memang diakibatkan karena mobil truk pengangkut pakan ternak ini sempat mengalami mundur karena di kilometer 77 ini memang posisi jalannya menanjak. Apakah ini karena kondisi kendaraan yang ditabit ataukah karena kebanyakan muatan? Nah, pihak kepolisian juga masih akan melakukan identifikasi dan penyidikan lebih lanjut. Oke, kapan rencananya ada keterangan terbaru yang mungkin akan disampaikan oleh pihak petugas kepolisian berkaitan dengan penyebab dari kecelakaan ini dan juga kronologis ataupun update, Edi? Kami belum bisa memastikan secara pasti kapan akan dilakukan rilis oleh pihak terkait. Yang pasti ini kendaraan bus Tirto Agung masih berada di lokasi kejadian dan ini masih mengalami kesulitan dalam proses evakuasi karena posisi roda depan dan setir yang sangat parah sehingga harus menggunakan derek yang lebih besar. Meski demikian, jalur Surabaya Malang sudah berjalan meskipun berjalan secara melambat. Namun Kapolres tadi mengatakan bahwa pengguna jalan di arah Surabaya akan turun lewat Pasuruan dan lewat jalur bawah untuk menuju ke Malang. Baik. Terima kasih Edi Cahyono, kita nanti masih akan terus memperbarui informasi dari lokasi kecelakaan maut yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Yang sejauh ini informasinya sudah ada 4 korban yang dikabarkan meninggal dunia dan dibawa ke 2 rumah sakit di Malang, Jawa Timur, termasuk korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Terima kasih Edi Cahyono. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Memasuki hari ketiga, banjir di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan belum juga surut. Evakuasi warga pun berjalan dramatis karena ketinggian banjir masih tinggi. Pemukiman yang terletak di daerah aliran Sungai Walanae masih terendam banjir. Seperti di Kelurahan Cabengah, Kecamatan Lili Rilau. Sementara itu di beberapa titik, ketinggian air masih berkisar 1 meter. Tim SAR gabungan ini membantu para korban banjir, terutama warga yang sakit atau lansia. Mereka dievakuasi menggunakan perahu karet oleh pihak petugas. Tak hanya dievakuasi, tim SAR gabungan ini juga mengirimkan bantuan logistik untuk warga yang memilih menetap di rumah mereka. Awas Bu, jatuh Bu, jatuh bawahnya Bu. Bu, ada bantuan sedikit Bu dari teman-teman Polres Bu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat ya Bu ya. Baik pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengupdate situasi terkini. Sudah ada Bapak Ahmad Hendra yang tersambung bersama kami. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Pak Vina. Pak Hendra, kami ingin tahu kondisi terbaru saat ini di lokasi malam hari ini. Seperti apa kondisinya Pak di Kabupaten Sopeng? Ini di Kota Makassar, Mbak ya? Baik, di Kota Makassar seperti apa Pak situasinya Pak?
di Kota Makassar hari ini pagi tadi sempat mendung dan gerimis, dan sepanjang hari dari siang sampai malam hari ini, alhamdulillah kondisi cuaca sangat bersahabat, tidak hujan seperti itu. Bagaimana dengan kondisi dari rumah-rumah warga yang terendam banjir, Pak, tepatnya di Kabupaten Sopeng? Ini apakah dari pihak BPBD ini sudah ada informasi terbaru di lokasi, Pak? Koreksi sekali lagi, Kota Makassar ya. Oke, baik. Pak, Ya. lantas apa yang sudah disiapkan penanganan oleh pihak BPBD, Pak, untuk mengantisipasi adanya bencana banjir mungkin yang kemungkinan ini cuaca masih tidak menentu ya selama bulan Desember dan juga Januari nanti? Ya, betul. Seperti yang kami sampaikan ke TV One tadi pagi, jumlah pengungsi di seluruh Kota Makassar totalnya sekitar 2075. Nah, per malam ini tadi kami update, kebetulan kami ada di Pusdalop PB Makassar, tercatat ada peningkatan pengungsi sebesar 2.551 jiwa. Namun kami harap dengan kondisi seperti ini, maksudnya tidak hujan, ini akan mengurangi jumlah pengungsi di titik-titik pengungsi. Upaya yang telah dilakukan oleh Kota Makassar, BPBD berkoordinasi dengan SKPD atau OPD yang berkaitan kaitan dengan pengungsi seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dan kami saat ini masih terus memberikan pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan dan makanan oleh Dinsos di itu, Mbak Vena. Baik, adakah titik-titik tertentu, Pak, yang menjadi fokus begitu untuk penanganan evakuasi khususnya? Saat ini ada 2 kecamatan yang menjadi atensi kami, yaitu di Kecamatan Manggala dan Birikanaya, karena jumlah pengungsi di wilayah tersebut cukup banyak, ya, hampir mendekati 1.000, bahkan di Kecamatan Manggala ini 1.175 tercatat. Dan di Kecamatan Manggala ini ketinggian airnya cukup tinggi, hampir mencapai 2 meter, sehingga 2 kecamatan ini yang menjadi atensi kami, seperti itu, Mbak. Oke, baik, tentunya menjadi atensi. Tapi apa kemudian yang disiapkan begitu oleh tim BPBD di 2 titik lokasi yang disebut ini menjadi rawan begitu? Apa persiapannya, Pak, penanganan antisipasinya? Ya, hal pertama yang dilakukan oleh BPBD Kota Makassar adalah melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Laporan masuk ke nomor tunggal panggilan darurat di kami. Kemudian kami juga mendapatkan laporan dari camat, lurah, atau dari masyarakat langsung. Kemudian kami melakukan evakuasi ke titik-titik shelter yang telah ditentukan sebelumnya oleh kecamatan dan kelurahan. Dan tentu saja seperti yang kami sampaikan, kami memberikan kebutuhan dasar utamanya pada kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, yang punya penyakit keras. Baik, tentunya kita berharap kondisi bencana banjir ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Hendra atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 23 Desember 2024 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara di tanah air ini setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Selanjutnya Presiden Prabowo ini melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu di Naratama Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo ini membahas mengenai persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Momen libur Nataru ini menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.
Ya, baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita akan membahas mengenai tema perbincangan kita malam hari ini, yaitu pidato Presiden Prabowo Subianto soal Palestina di forum KTT D8 Kairo, Mesir, kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda yang tersaji di layar kaca Anda ini pemirsa, bahwa dalam momen tersebut Presiden Prabowo menyebut dukungan dan bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Palestina dan Suriah ini tidak diimbangi langkah nyata untuk menciptakan suatu perubahan. Kemudian Presiden Prabowo ini mengajak negara-negara ataupun delegasi yang ada di KTT D8 untuk dapat memanfaatkan kolaborasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi untuk dapat mendukung Palestina. Poin lainnya yang juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, di mana ia menilai dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Isu hak asasi manusia seringkali tidak berlaku bagi umat Muslim. Ya, cukup tegas apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT D8 pada 19 Desember 2024 di Kairo, Mesir, pemirsa, dan juga beberapa kali Presiden Prabowo Subianto ini juga menyerukan persatuan, kerjasama yang erat, dan juga kesadaran global terhadap kondisi umat Muslim khususnya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pidato Presiden Prabowo tersebut bersama para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam ada Bu Susi Sri Suparin, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Bu Susi, apa kabar? Baik, terima Sehat kasih. Ya Bu ya, terima kasih sudah hadir. Kasih. Dan juga tentunya untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, tentu saja Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, sudah hadir bersama kita. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dan juga kita hadirkan pula Bang Philip Vermonte, Jubir PCO bagian hubungan luar negeri. Bang Philip, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Bang ya? Sehat. Baik, Bu Susi, memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya cukup tegas poin-poin yang disampaikan dalam KTT D8. Apa Bu yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Oke. Dunia internasional itu anarkik, ya. Siapa yang kuat, yang berperan, dia yang akan menentukan langkah. Jadi kalau kita percaya kepada the strong will do what it takes, the weak will suffer dari apa yang dilakukan oleh yang kuat. Jadi kalau kita lihat, harus kita lihat dari kedaulatan yang bersifat positif atau kedaulatan yang bersifat negatif, atau positive sovereignty atau negative sovereignty. Kalau positive sovereignty artinya seseorang bisa melakukan sesuatu di dunia internasional. Kalau negative sovereignty, ada nggak yang akan mengintrusi? Nah, di situ diplomasi dibutuhkan. Diplomasi itu artinya mengarahkan tujuan negara agar bisa sampai ke pewujudannya. Tapi kalau kita salah memilih strategi itu ada strategi kooperatif, ada strategi kompetitif, ada strategi analitik. Nah, jadi masalahnya di sini kan Indonesia berhadapan dengan Turki. Turki lagi naik daun nih. Karena dia menguasai Medan dan populisme dunia telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin sebagai sesuatu slogan yang dipegang oleh Turki, dengan Indonesia datang tanpa analytical strategy. Jadi tiba-tiba dianggap remeh lah. Karena Turki akan menganggap, wah, kita kan keturunan khalifah dulu ya. Lebih ada kedekatan. Lebih ada kedekatan, lalu kami punya orang di wilayah tersebut. Kamu Indonesia siapa? Nah, itu dia. Jadi mesti lihat analytical strateginya benar apa tidak. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, artinya negative sovereignty, orang lain bisa intrusi untuk mengatakan kamu tuh bukan apa-apa. Itu dia. Baik, Mas Faisal, bagaimana memaknai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kalau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Susi mengenai kekuatan maupun juga kedekatan terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Yang menarik dari pidato Pak Prabowo ini adalah dia menyadari bahwa selama ini OKI yang dibentuk sejak 1969 yang diperjuangkan untuk memerdekakan Palestina setelah pembakaran Al-Aqsa, ternyata OKI memang tidak bisa bersatu. OKI yang terdiri dari 57 negara berpenduduk mayoritas Muslim selama ini tidak bersatu. Kalau kita lihat kutubnya kan ada dua, ada kutub Arab Saudi dengan Turki di OKI itu sendiri, dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Makanya saya melihat ya
Oki ini sebenarnya selama ini tidak efektif dalam memperjuangkan isu Palestina, hanya sekedar retorika. Dan kita tahu Turki adalah negara Muslim pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sampai sekarang hubungan itu kan selama ini kan kalau kita lihat perjanjian Ibrahim 2020 itu kan bilang bahwa kita punya hubungan diplomatik untuk membantu perjuangan Palestina. Nah kalau berkaca dari pengalaman Turki dari tahun 49, setahun setelah Israel merdeka dan Israel berdiri, tapi tidak ada yang bisa diperjuangkan oleh Turki, itu satu. Jadi memang yang diucapkan Prabowo ini ya seolah-olah ya adalah berusaha membobol dinding tebal dan itu tidak mungkin karena kan tiap negara punya kepentingan nasional yang berbeda-beda, itu satu. Nah terus dari dia berbicara tentang kemanusiaan, ya memang benar bahwa standar kemanusiaan yang tadi disebutkan bahwa negara Muslim itu berbeda dengan Barat. Kalau ketika Hamas atau Jihad Islam atau milisi lainnya di Gaza melawan Israel itu dicap teroris. Kan itu yang dianggap itu. Nah sebaliknya juga sama dengan, padahal itu adalah perjuangan sebagai bangsa yang sedang dijajah melawan penjajah. Kan itu mungkin seperti cap kita ketika Belanda, pejuang kita melawan Belanda atau Jepang tahun-tahun Perang Dunia Kedua itu sendiri. Nah ini juga artinya ada standar ganda di sini. Artinya nyawa orang Israel bagi Amerika atau dunia Barat yang pro Israel itu, pro Zionis itu dianggap lebih berharga ketimbang nyawa orang-orang Palestina yang sekarang udah 45.000 lebih. Tapi Mas Faisal melihat pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini levelnya seperti apa? Cukup keraskah ketika bicara mengenai apa yang terjadi saat ini, konflik yang terjadi di Timur Tengah, Palestina dan Israel khususnya? Saya kira dari semua presiden setelah Soekarno itu, Prabowo orang yang paling mengeluarkan wacana yang paling konkret, yakni dengan bahwa akan mengevakuasi 1.000 pasien. Selama ini kan wacana-wacana tentang Palestina hanya capacity building, terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ketika akan mengevakuasi pasien keluar dari Gaza, itu kan artinya akan berhadapan dengan mekanisme Israel. Karena Israel nggak akan mudah mengizinkan orang-orang yang keluar dari Gaza. Karena kita tidak tahu apakah itu masuk. Bagi Israel kan orang Gaza itu kan dianggap tanda kutip teroris semua lah, wajib dibunuh. Kenyataannya kan itu yang terjadi sejak Perang Gaza. Nah cuma saya mengharapkan apa yang dilakukan Prabowo dengan pidatonya yang konsisten sejak di Shangri-La Dialog ketika dia masih Menteri Pertahanan itu menaikkan leverage Indonesia. Tapi saya ingin lebih dari itu. Artinya Prabowo harus menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kaki di tanah Palestina. Kalau Soekarno kan hanya berhenti di Mesir. Artinya belum pernah ada presiden Indonesia yang negara yang terdepan dalam membela Palestina. Apalagi kita juga pernah menjadi bangsa dijajah. Ketika Prabowo menginjakkan kaki di wilayah yang sedang dijajah kan artinya kan itu gaungnya jauh lebih luar biasa. Dan saya berharap ya Prabowo berani melakukan itu. Itu harapannya Bang Philip. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto sangat concern mengenai apa yang tengah terjadi di Timur Tengah, konflik antara Palestina dan juga Israel. Termasuk juga mempertanyakan tidak hanya soal dukungan tapi langkah-langkah nyata. Itu yang ingin dituju oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Saya kira yang disampaikan Bung Faisal tadi benar ya, bahwa Presiden Prabowo kali ini menyampaikan sesuatu yang lebih konkret dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dan dalam hal soal Palestina, sebetulnya Indonesia sejak dulu konsisten. Kita mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno, kemudian lanjut sampai hari ini oleh Presiden Prabowo. Nah yang kedua, konsistensi itu yang disampaikan oleh Bung Faisal, bahkan sebelum dilantik sebagai presiden terpilih, sudah juga menulis di media internasional, ada di The Economist dan lain-lain, mengenai concern bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan kekerasan seperti tidak bisa dikontrol di Palestina. Dan kalau kita perhatikan, pidato yang disampaikan ini menariknya begini. Tadi Bung Faisal menyampaikan Oki tidak efektif untuk menjalankan ini. Dan dengan forum D8, nuansanya kan agak berbeda. Kenapa? Karena D8 ini adalah forum pembangunan ekonomi sebetulnya. Jadi basis dari kelemahan banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah soal ekonomi. Dan D8 ini adalah sebuah platform ekonomi di mana anggota-anggotanya negara bermayoritas penduduk muslim, tetapi 2 dekade dari sekarang banyak lembaga internasional memprediksi bahwa negara-negara ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ketika ada kekuatan ekonomi, leverage-nya akan bertambah, daya bargain-nya bertambah dan lain-lain. Dan kita tahu sebetulnya soal Palestina ini kan mudah-mudahan nggak perlu menunggu 20 tahun walaupun sudah terjadi konfliknya lama sekali gitu.
Nah, hal konkret yang dilakukan antara lain kalau menurut saya, yang pertama sebetulnya rangkaian kepergian presiden ke luar negeri ini kan dimulai sejak setelah dilantik pergi ke APEC di Peru, kemudian pergi ke G20 di Brazil, juga ke Washington DC, lalu ke Inggris. Tetapi temanya sama, temanya adalah solidaritas negara-negara berkembang. Dan di APEC juga demikian, kebetulan tuan rumahnya negara berkembang Peru, di G20 tuan rumahnya Brazil, sehingga agenda yang sama seperti yang dibicarakan di 8 itu juga dibicarakan di agenda sebelumnya. Dan Pak Prabowo ketemu dengan Sekjen PBB Guterres dan menawarkan secara konkret kalau ada gencatan senjata, dan itu yang dicoba usahakan oleh Indonesia, disampaikan terus-menerus untuk menghentikan kekerasan dan kalau perlu ada peacekeeping operation, Indonesia siap mengirim. Selain soal evakuasi, kita juga siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Kalau itu terjadi, dan Indonesia sudah lama dianggap sebagai kontributor peacekeeping operation gitu. Tetapi dalam konteks Palestina, mungkin Presiden Prabowo menyatakan Indonesia juga siap untuk hal itu. Dan menurut saya seluruh negara di dunia memang yang sebelumnya nggak efektif. Tetapi hari ini saya kira masyarakat Palestina membutuhkan semua channel, platform yang mungkin dilakukan, yang mungkin kalau sebelumnya menabrak tembok harus diulang lagi, ada forum sekecil apapun dimanfaatkan, forum besar lewat PBB dimanfaatkan, karena mereka membutuhkan semua dukungan yang mungkin untuk pertama menghentikan kekerasan, kedua mencapai solusi negara merdeka. Baik Bang Philip. Bu Susi, kembali lagi tadi menarik ketika membahas strategi yang kemudian dibahas oleh Bu Susi tadi. Yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di forum KTT 8 ini, menurut pandangan Bu Susi, poin-poinnya sudah tepatkah disampaikan dalam konteks maupun juga di forum internasional sekelas KTT 8 untuk membuat suatu perubahan yang lebih besar lagi begitu Bu? Atau dampaknya akan seperti apa sih Bu Susi? D8 forum ekonomi, tapi ekonomi sama kekuasaan kan nggak terpisah ya. Yang bermain di situ adalah negara-negara yang punya kepentingan tentang apa yang akan terjadi di Timur Tengah, ya. Terutama yang kuat-kuat itu, misalnya Mesir, misalnya Turki, misalnya Iran dan sebagainya. Tentunya mereka membawa misi negaranya masing-masing. Nah, masalahnya yang utama adalah apakah menggunakan strategi kompetitif, strategi kooperatif, atau strategi analitik. Kalau analitik dia bisa tahu bahwa mungkin ini nggak mungkin saya ucapkan karena negara-negara lain akan mengecilkan makna dari Indonesia pada saat Indonesia sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Juga ada faktor pribadi misalnya. Kalau Pak Prabowo tentunya presiden kita, tapi kan dia punya latar belakang hak azazi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang agak terimbas dengan faktor hak azazi, membicarakan soal hak azazi yang harus dilindungi dari masyarakat Palestina, tentu akan berkurang sedikit bobotnya. Nah, secara analytical, harusnya bisa menjadi cerminan. Kalau misalnya mau pergi ke dalam forum-forum yang besar, walaupun tujuannya murni, yaitu North-South, South-nya udah lama tidak di-boost ya, akhirnya di-boost karena merasa BRICS itu menjadi saingan, jadi dia mau menunjukkan bahwa orang negara-negara non-aligned itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau secara analytical, strateginya agak miss. Karena kurang memperhitungkan, dianggap nggak Indonesia pada saat ini. Pada saat kita melakukan pemilu saja sudah banyak cawe-cawe maksudnya. Tidak terlalu demokratis. Jadi itu yang harus benar-benar kita memilah strategi kooperatif, strategi kompetitif, atau strategi analitik. Kalau kompetitif ya jelas kita harus benar-benar hati-hati masuk ke dalam forum-forum gitu, karena bisa diabaikan. Misalnya orang-orang itu berdiri pada saat Pak Prabowo berpidato, itu kan nggak pantas ya kalau kita lihat sebagai bangsa. Lah kok kita disepelekan banget gitu. Baik Bu Susi, menarik. Nanti kita juga ingin tahu bagaimana sih soal kepentingan masing-masing negara ataupun delegasi yang hadir di KTT D8. Ini negara-negara muslim berkembang tentunya yang punya concern, punya perhatian terhadap apa yang tengah terjadi di Timur Tengah. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.
Ya pemirsa, kembali kita akan membahas pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di forum KTT D8 di depan para pimpinan negara Muslim berkembang tentunya. Mas Faisal, bicara mengenai kepentingan negara-negara yang hadir di KTT D8, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sudah tepatkah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan D8 menyampaikan mengenai hal-hal ini? Adanya persatuan, kerjasama yang erat, harus menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan umat Muslim secara global. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Bu Susi. Kalau menurut saya, sebuah negara menjadi berwibawa di panggung internasional itu ada 3 faktor. Pertama, kekuatan militer. Kedua, kekuatan ekonomi. Ketiga, profil dari pemimpin. Nah, Indonesia nggak punya 2 itu, militer dan ekonomi. Nah, faktor profil pemimpin inilah yang saya kira Prabowo akan mengedepankan itu. Oke, dan itu dimanfaatkan betul dan kemarin itu dalam dimanfaatkan betul kemarin. Makanya oleh Prabowo. Ditambah lagi, kita ini kan, kalau saya itu pernah menulis bahwa ada 2 target utama Israel, negara yang untuk punya hubungan diplomatik. Yang pertama Arab Saudi. Yang kedua Indonesia. Arab Saudi itu penting, kenapa? Karena dia kiblatnya umat Islam ada di sana, ada Mekah, Madinah, terus istilah ada Ka'bah di situ. Terus dia juga selain itu dia perekonomian terbesar di dunia Arab. Kalau Indonesia penting, kenapa? Pertama, Indonesia itu negara Muslim terbesar, moderat. Moderat itu yang ditekankan. Yang kedua ya pasar. Selain itu masalah pasar. Nah, apa yang disampaikan Prabowo ini memang Prabowo harus menyampaikan itu. Karena kita tahu ya, maaf, 10 tahun sebelumnya kan kita agak tenggelam lah untuk di panggung internasional. Nah, Prabowo mencoba memperbaiki itu dengan menampilkan dengan pidato-pidato yang tegas dan lugas. Ya, saya kira kepentingan negaranya pasti beda-beda. Indonesia punya, kalau dilihat dari 8 anggota D8 itu sendiri, ditambah lagi Azerbaijan, itu kan kalau Indonesia termasuk negara terdepan untuk isu Palestina. Dan kita menurut saya sejauh ini paling jujur karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Walaupun kita punya hubungan ya di bawah tangan adalah hubungan pendidikan, terus masalah pariwisata juga, terus masalah intelijen atau keamanan. Tapi kan kalau Turki sama Azerbaijan itu kan 2 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu sulit kalau misalkan Turki harus bersuara keras terhadap Israel. Maksudnya bersuara keras itu tindakan konkret ya. Kalau suara keras kan itu udah dilakukan Erdogan dari awal. Tapi setelah itu kan diam lagi. Dan Turki sama Azerbaijan itu kan punya hubungan bisnis yang ada kaitannya dengan Israel. Karena 40% pasokan minyak untuk kebutuhan Israel itu dari Azerbaijan. Dan disalurkannya lewat Turki. Makanya ketika perang Gaza kemarin tuh sempat ramai bahwa kapal-kapal dagang Turki itu tetap mengirim pasokan minyak yang itu dibutuhkan untuk BBM, untuk jet tempur atau segala macamnya itu. Untuk mesin-mesin perang Israel. Jadi persatuan ini akan sulit. Itu yang susah. Makanya saya 2008 itu nulis tesis itu bahwa Palestina itu cuma negara hayalan. Karena ya tidak akan, ya salah satunya faktor eksternal ini adalah tidak adanya persatuan dari para pemimpin negara Muslim. Karena beda-beda kepentingan nasionalnya. Oke, sebelum nanti ke Bang Philip, Bu Susi kembali lagi nih menarik. Membahas mengenai level kemudian kekuatan Indonesia yang coba direpresentasikan di depan KTT D8. Menurut Bu Susi, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini termasuk cukup berani nggak sih Bu takarannya sebagai pemimpin umat Muslim terbesar moderat begitu di dunia? Berani dan tepat itu tergantung kepada audiensnya. Kalau audiensnya adalah orang-orang yang suka berantem, misalnya antara Iran dengan Israel atau negara-negara yang sudah mengadakan hubungan dengan Israel, lalu Turki yang merasa di atas angin karena sudah merasa agak menang di Syria dan akhirnya juga mungkin bisa menentukan nasib bangsa Palestina, tentunya bisa dianggap tepat kalau itu memenuhi kepentingan nasionalnya. Kan masing-masing negara kan akan mengupayakan agar national interest-nya itu terwujud ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang 10 tahun lenyap, lalu muncul dengan seorang pemimpin yang menyatakan secara ekspresif tentang harusnya masyarakat Muslim begini begitu, tentunya mereka ada perhitungan. Mendingan jangan didengerin dulu, dianggap aja sepele dulu supaya dia tidak terlalu dominan, ngerti nggak? Karena dominasi Indonesia di antara negara Muslim kan masih diragukan. Artinya kita dianggap Muslim yang tidak devout, tidak setia, tidak fanatik, cukup fanatik seperti orang Muslim seharusnya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang Indonesia juga nggak dihargai sebagai TKI di Saudi Arabia atau di negara-negara Arab, banyak dianiaya dan sebagainya, itu kan mencerminkan bahwa reputasi kita kurang
baik ya, kurang rosy ya, harus dibikin reputasi itu baik sehingga ekonomi juga menjadi baik dan politik juga kita mempunyai tempat yang layak. Nah sekarang ini perjuangan tempat yang layak saja sudah disepelekan dengan orang-orang yang pemimpinnya itu walk out. Jadi secara protokoler dalam diplomasi bisa merendahkan, bisa menaikkan. Nah itu tergantung kita maunya bagaimana. Oke, nah tergantung kita maunya bagaimana Bang Philip. Maunya Presiden Prabowo Subianto dampak yang sebenarnya ingin dituju seperti apa sih ketika menyampaikan semua poin-poin penting dalam KTT D8 tersebut? Beberapa hari lalu di forum ini juga di TV One saya pernah menyampaikan. Ini bukan soal berani atau harus galak. Tetapi Indonesia harus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak bahkan awal berdirinya Republik ini. Jadi itu satu, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau berani dan lain-lain itu akan interpretasinya macam-macam. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden menurut saya adalah menjaga konsistensi. Karena kredibilitas negara itu salah satunya didapat dari konsistensi dalam hal misalnya Palestina. Kredibilitas dari dalam negeri kita sendiri, masyarakat kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan juga dunia internasional tahu posisi Indonesia sejak dulu, mau voting di PBB atau di OKI dan lain-lain itu adalah secara konsisten melakukan. Jadi menurut saya soalnya bukan berani atau nggak berani. Dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, kalau boleh saya punya pendapat agak berbeda dengan Mbak Suzy. Hari ini bisa Mas Faisal mungkin bisa koreksi saya kalau salah. Hari ini sebetulnya lebih banyak Muslim hidup di luar Timur Tengah dibandingkan dengan Timur Tengah, ya kan? Di Indonesia, di India, di Filipina Selatan, Thailand Selatan dan lain-lain. Sehingga ada momentum suara-suara terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di Gaza. Itu perlu mendengar suara-suara juga yang mewakili Muslim yang adanya di luar Timur Tengah, ya kan? Antara lain yang tadi disampaikan Mas Faisal bahwa yang kita dorong adalah Islam moderat, Islam wasatiyah dan seterusnya. Dan maka itu dalam kunjungan di Kairo, Presiden juga pergi ke Al-Azhar dan ketemu orang-orang dengan menyuarakan suara-suara yang sifatnya moderat. Dan yang ketiga, menurut saya tadi disampaikan oleh Mas Faisal juga, Indonesia mungkin dianggap yang paling tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Itu konsisten juga dengan posisi Indonesia di berbagai konflik lain. Bahwa satu, Indonesia biasanya menjadi honest broker. Jadi juru damai yang jujur lah dalam arti, dan itu modalitas. Di Asia Tenggara kita dianggap honest broker dalam berbagai konflik di Asia Tenggara. Dan juga mungkin di dalam hal Gaza ini, Indonesia di antara negara-negara yang tadinya biasa berseteru ini, di G8 kan ada Iran, ada Turki, ada Mesir, ya kan? Tetapi mungkin dengan kehadiran Indonesia, mereka mendengarkan suara yang agak baru nih. Dalam arti mereka sudah biasa konflik di antara mereka sendiri, bukan tiba-tiba, ada Indonesia sebagai negara yang secara ekonomi sebetulnya kalau dalam konteks size ekonomi kita cukup baik kan Mbak Suzy, kita anggota G20 kok. Jadi artinya secara ekonomi ini kita besar gitu. Nah artinya yang ingin didorong oleh Presiden Prabowo Subianto di forum D8 dari negara-negara yang hadir, negara-negara Muslim berkembang lain apa sih Bang Philip? Tadi itu satu, kerjasama di antara negara-negara Muslim, berpenduduk Muslim yang ekonominya terbesar ini, yang ada 8 negara ini. Karena itu kadang-kadang kalau kita menghadapi konflik, seolah-olah dunia kita ditentukan oleh satu konflik ini. Kan ini sebetulnya yang mau disampaikan Pak Prabowo nih. Waktu pergi ke Peru, ke Brazil, bicara soal inequality, poverty, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Padahal di tempat lain ada konflik nih, di Ukraine, di mana, di Gaza, dan lain-lain. Mata tertuju dan perhatian energi kita tertuju pada konflik. Padahal di sisi yang lain, kita tetap harus membangun. Dan mungkin dengan kerjasama ekonomi, justru orang-orang yang sedang berkonflik ini akan menyadari pentingnya kerjasama ekonomi, sehingga dia bisa mengesampingkan konflik. Ya kan? Untuk mendorong perdamaian, untuk mendorong gencatan senjata, bahwa ada sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang tidak haram untuk didiskusikan dalam konflik resolution. Ya kan? Mungkin, Bang Faisal, mungkin
Turki punya leverage juga karena ada hubungan ekonomi dengan Israel misalnya. Sementara Indonesia berperan sebagai juru damai yang honest, tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik. Mungkin leverage-nya di satu sisi nggak banyak, tapi di sisi yang lain justru modalitasnya sebagai honest broker itu mungkin bisa dikapitalisasi. Ini kan baru meeting pertama. Presiden juga baru pertama kali ke D8. Pemerintahan baru berjalan satu bulan. Sehingga tentu saja nanti ada follow up. Tetapi yang disampaikan oleh Presiden di D8 itu menurut saya adalah sebuah modalitas baru bagi Indonesia dan juga mungkin bagi teman-teman yang di Kementerian Luar Negeri atau teman-teman yang bergerak di conflict resolution atau di forum-forum multilateral yang lain. Itu bisa dengan konsisten menyampaikan gitu bahwa Indonesia di berbagai forum internasional konsisten. Satu, paling tidak menghentikan kekerasan. Kalau perlu nanti ada peacekeeping operation. Yang kedua, bantuan humanitarian tidak boleh berhenti dan tidak boleh dihalangi dan lain-lain. Karena yang paling pertama menderita adalah masyarakat yang tidak bersenjata. Dan karena itu adalah menjadi kepentingan kita untuk membantu. Dan Indonesia punya track record bagus dalam hal peacekeeping operation. Dan itu yang secara konkret disampaikan oleh Presiden. Baik, kita juga nanti masih akan mengupas lagi pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Nih Mas Faisal juga, apakah sudah cukup efektif yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bicara di depan negara-negara Muslim lain yang juga punya kedekatan tentu dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi dijawabnya nanti ya Mas Faisal ya. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di KTT D8 Kairo, Mesir 19 Desember 2024. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut ini. I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. Again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Ya, jika kita lemah, kita tidak akan bisa membela Palestina. Kira-kira itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena menurut hukum sejarah, justru dengan kelemahan itu bisa dieksploitasi. Seperti itukah Mas Faisal Assegaf, betul? Kalau menurut saya Indonesia punya kelemahan dalam membela isu Palestina. Pertama, kita ini nggak punya basis undang-undang. Kita hanya mengandalkan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan tidak ada aturan-aturan negara mana yang sedang dijajah menurut kita ya, menurut Indonesia. Makanya harus ada undang-undang untuk menjadi basis hukum. Kalau kita belajar dari Amerika, kenapa Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem? Itu kan dia punya Yerusalem Embassy Act. Yang ditandatangani Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada tahun 1995. Dan baru zamannya Donald Trump di periode pertama pemerintahannya, Mei 2018, berani memindahkan. Karena isu itu secara sensitif. Nah, undang-undang ini perlu. Jadi kita harus membunyikan dalam undang-undang siapa bangsa yang sedang dijajah yang harus kita bela. Ya Palestina itu kan disebutkan. Yang kedua, yang kedua kita tahu masalah polemik yang sering terjadi ketika ada
individu-individu atau tokoh agama atau tokoh masyarakat, public figure yang memenuhi undangan pemerintah Israel. Itu kan selalu jadi polemik karena kita tidak punya aturannya. Nah, seolah-olah kalau misalkan ada individu yang menerima undangan pemerintah Israel itu bertolak belakang dengan sikap dari pemerintah yang selalu konsisten, nggak mau punya hubungan atau berhubungan baik itu dengan Israel atau bisnisnya. Itu kan seolah-olah bertolak belakang. Kita harus punya itu. Yang ketiga, penting ya berarti untuk diatur ya. Harus ada. Yang ketiga, kita ini nggak pernah melihat Palestina versi kita. Kalau kita tahu, misalkan solusi dua negara, itu solusi dua negara itu konsep asing. Itu belum pernah menjadi aspirasi bangsa Palestina karena nggak pernah dibawa dalam referendum. Kok bisa ada negara asing atau sekelompok atau dunia menentukan masa depan sebuah bangsa? Kamu kalau merdeka negaranya ini ya. Apakah itu juga berhak dilakukan terhadap Indonesia? Kalau misalkan dulu pengalaman Indonesia kan pasti bangsa itu nggak akan nerima. Nah, kalau solusi dua negara itu sebenarnya kan kalau kita mau tarik mundur ke belakang itu harusnya kita memakai resolusi partisi 1947 PBB. Itu 55 untuk Israel dan 45 untuk Palestina, kalau tidak salah sekitar itu, 45 untuk Palestina. Kenapa akhirnya kita Indonesia ikut-ikutan menyetujui solusi dua negara yang dibawa oleh Pangeran Abdullah waktu itu putra mahkota Arab Saudi pada KTT Beirut 2002. Itu luas Palestina hanya 22%. Kok kita mengikuti yang lebih kecil? Kalau memang kita jujur ya membela Palestina, harusnya kita balik ke resolusi partisi itu kan lebih kuat ketimbang proposal damai yang dibawa oleh putra mahkota Pangeran Abdullah yang kemudian jadi raja tahun 2005. Harusnya kita ngikutin itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana mungkin resolusi itu solusi dua negara itu bisa dilaksanakan karena tidak pernah ada satupun pemerintah Israel yang mau ada negara Palestina. Netanyahu terakhir ngomong Palestina boleh ada tapi nggak boleh ada angkatan perang. Itu kan aneh. Sebuah negara bangsa yang bermusuhan berturun-temurun tiba-tiba boleh punya negara tapi nggak punya angkatan perang. Artinya kan tetap aja Israel bisa semena-mena melakukan itu. Nah, terus juga yang aneh juga ketika kita mendukung sebuah pemerintahan yang tidak demokratis di Palestina. Bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa tercapai ketika Abbas itu kan menggantikan Arafat yang wafat 11 November 2004, dia Januari 2005. Dia harusnya udah habis masa jabatannya 2009. Kalau menurut konstitusi Palestina kan 4 tahun. Tapi Abbas itu didukung oleh Amerika dengan Israel. Dan Israel sama Amerika punya pengalaman buruk ketika menggelar pemilu, Hamas menang 25 Januari 2006. Dan gak diakui karena dianggap teroris. Ini kan aneh. Polling terakhir itu 80% rakyat Palestina itu tidak suka Abbas, ingin Abbas mundur. Jadi aneh ketika Indonesia yang demokratis mendukung pemerintahan Palestina yang tidak demokratis, apalagi tidak disukai warganya. Jadi tidak mungkin solusi dua negara itu bisa tercapai. Walaupun sebenarnya menurut saya konsep saya keliru kalau mau balik ya ke resolusi partisi tadi. Baik, Bang Philip mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Faisal yang menjadi pertanyaan, betulkah kemudian seberapa besar konsistensi Indonesia, kejujuran Indonesia untuk bisa menjadi juru damai, membela Palestina? Ya, menurut saya begini, kalau dalam hal konflik yang sudah demikian saling mengikat begini, yang harus disampaikan oleh negara seperti Indonesia, itu kan apa yang achievable. Ya kan, karena yang bisa dicapai apa? Resolusi partisi itu tahun 47 dan bahwa sampai tahun 2002 ada solusi kreatif, mungkin kita bisa nggak sepakat dengan isinya, tetapi artinya setelah konflik yang panjang itu kemudian ada tawaran baru dan sebelumnya juga udah pernah ada tawaran-tawaran baru di mana wakil dari Palestina dan Israel duduk bertemu bicara di Camp David di berbagai tempat lain gitu. Semua tidak berhasil, kemudian ada solusi baru yang namanya two state solution itu. Dan menurut saya dalam konteks negara seperti Indonesia itu what's achievable adalah yang perlu diprioritaskan. Karena itu mungkin tawaran-tawaran dari Mas Faisal ini ya memang dia bisa aja didiskusikan dan memang kalau misalnya arah politiknya berkembang kan kita itu lain soal gitu yang nggak bisa, mungkin bukan di sini dibahasnya. Tetapi poinnya adalah bahwa dalam hal kemerdekaan Indonesia konsisten, sudah menyuarakan secara konsisten. Kita kalau cek voting recordnya di PBB konsisten gitu, dan bahwa belum berhasil ya karena itu kita harus berjuang terus. Namanya juga perjuangan anti penjajahan lah kira-kira gitu. Jadi menurut saya what's achievable ini yang dicari oleh presiden dan karena itu menurut saya negara-negara D8 ini
juga solusi bukan ini venue baru juga buat Indonesia. Selama ini lewat OKI dan lain-lain gitu, lewat PBB. Dan dengan D8 yang punya kekuatan ekonomi menengah dan juga dari sisi diplomasi internasional negara-negara yang cukup disegani, mungkin dia bisa membuat alternatif pemikiran baru. Kalau solusi mungkin jalannya masih perlu disiapkan gitu. Tetapi bahwa dia dibicarakan dalam forum seperti D8 itu menurut saya ada weight-nya. Karena yang paling berkonflik misalnya di berbagai tempat itu ada di dalam forum ini. Karena begini Bang Philip, ketika kita bicara mengenai negara-negara muslim berkembang yang hadir di D8, mereka tidak menutup mata atas apa yang terjadi di Gaza, di Palestina tentunya. Mereka juga sudah memberikan beberapa bentuk dukungan, bantuan. Nah, apalagi sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh seorang Presiden Prabowo Subianto? Ya karena konfliknya masih jalan terus. Karena konfliknya masih berjalan. Dan juga bantuan humanitarian masih terhambat dan lain-lain. Indonesia punya modalitas, ya kan? Kita punya peacekeeping yang diakui dunia dan kita juga punya solidaritas dari masyarakat yang mungkin kalau aksi humanitarian betul-betul dibuka akan mengalir. Sekarang juga udah mengalir bantuan dari masyarakat Indonesia. Dan mungkin kalau memang itu menjadi sebuah mekanisme konflik resolution, paling tidak untuk gencatan senjata, maka itu yang bisa ditawarkan Indonesia gitu. Dan itu menurut saya memang harus dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Indonesia melakukan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Bahwa dia belum menampakkan hasil kan baru pulang dari D8. Nanti tentu akan di follow up oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang relevan. Bu Susi, dampak kira-kira yang mungkin akan lahir dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan nampaknya cukup tegas, kemudian menggaungkan terus menyerukan mengenai persatuan, kerjasama yang erat. Memang negara Muslim berkembang ini sedang terpecahkah? Mereka sedang lemah sehingga akhirnya Pak Presiden Prabowo Subianto merasa perlu untuk mempersatukan kembali sehingga bisa membela saudara-saudara kita di Palestina, dan dampaknya ke depan seperti apa, Bu? Saya seorang pengajar ya, jadi saya lebih lihat theoretical. Theoretical dalam artian ini ada campuran antara masalah teritorial dan masalah populisme. Artinya kita jatuhnya menerima definisi Barat. Ini masalah teritori. Seperti juga Turki di Suriah, Idlib, teritori dia nggak mau Kurdistan jadi negara, atau di Israel dan Palestina adalah masalah teritorial juga. Tapi ada elemen populismenya. Israel punya Zionist, Turki punya Ikhwanul Muslimin. Indonesia masyarakatnya terpecah-pecah. Dan negara absen selama 10 tahun dan sampai saat ini saya belum melihat ajakan, appeal kepada masyarakat Indonesia, sekte Indonesia Islam itu wasatiyah, itu menjadi linggo dari seluruh bangsa. Sehingga kita nggak dianggap, oh kamu kan sendirian, rakyat kamu kan nggak mendukung. Kalau Ikhwanul Muslimin jelas Turki dan Qatar membantu secara dana, secara scholarship, secara segala macam apa yang mereka lakukan sampai stalemate di Syria. Mereka berani melawan Egypt, berani melawan Saudi Arabia. Lalu kita seorang diri bicara bagus terobosannya, karena ini baru pertama kali terobosan itu dilakukan di tingkat D8. Tapi elemennya masih sangat sumir karena kita memakai theoretical framework dari Barat, yaitu nggak membahas ini sebetulnya masalahnya isunya teritorial, jadi sengaja dilakukan seperti realisme, bukan sebagai sovereignty yang harusnya bisa diredefinisi setiap saat, redefinisi sesuai dengan harkat populisme yang sedang berlaku di mana-mana. Populisme Palestina jelas dinihilkan, tapi populisme Israel menanjak, Zionis. Populisme Ikhwanul Muslimin juga menanjak. Jadi kalangan-kalangan yang mempunyai dukungan itu agak susah diajak bernegosiasi karena mereka merasa saya sudah punya tempat dan saya tidak mau mendengarkan apa yang Anda katakan. Kalau bisa urusan saya berhasil, tapi urusan kamu tunggu dulu deh sampai kamu kuat.
Tapi bukannya Pak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga terus menyerukan itu, Bu. Ayo kita bersatu, kita melakukan kerjasama yang erat, ajakan-ajakan seperti ini. Apakah tidak cukup juga membuat negara-negara D8 ini ikut memiliki suara yang sama, keinginan dan di satu kepentingan negara yang sama? aja seperti Amerika Serikat, populisme kanan bisa lebih unggul dibandingin populisme Amerika secara menyeluruh. Nah, ini berhadapan dengan negara-negara yang punya national interest, punya dukungan populis, lalu bagaimana menyatukan mereka sebelum mereka benar-benar menyatakan bahwa kami memang harus bersatu. Kan sudah pernah dilakukan Pan-Arabism, nggak jadi kan? Pan-Arabism di bawah Nasser itu kan pecah-pecah jadi beberapa negara. Sebenarnya kan dari konferensi Asia Afrika itu mereka akhirnya mendukung adanya Pan-Arabism, tapi tidak berhasil. Jadi sekarang masalahnya bagaimana menciptakan mungkin komunikasi yang pas untuk kalangan yang sudah bertikai. Nah, ini yang super difficult ya. Gimana caranya untuk menjembatani? PBB aja nggak bisa menjembatani. Masalah populisme ini tidak bisa diberikan hukuman oleh PBB. Zionis yang melakukan, bukan pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel diambil oleh Zionis untuk melakukan kekejian tersebut, tapi PBB nggak bisa memberikan hukuman kepada Zionis ya. Yang diberikan hukuman mungkin sanksi-sanksi pada Israel, pada negaranya. Tetapi kalau kita lihat ini juga harus kita perhitungkan bagaimana nih populisme dan teritorialism dijadikan satu, tapi kita nggak punya daya untuk mendongkrak kepentingan kita agar mereka mendengarkan, karena mereka punya roots ya, punya akar ke bawah. Oke, Mas Faisal, seperti itukah sehingga akhirnya Presiden Prabowo harus menyerukan? Apakah memang yang sedang terjadi akhir-akhir ini adalah negara muslim berkembang ini sedang lemah, terpecah, belum bersatu sehingga perlu dipersatukan kembali, dan itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ya, memang benar seperti itu, tapi saya pengen fokus Indonesia dulu. Saya kira ada kontradiksi apa yang dilakukan dengan konsistensi sikap politik luar negeri kita yang pro Palestina, tapi dalam prakteknya itu sebenarnya nggak konsisten. Yang pertama begini, kita lihat masyarakat kita itu kan sangat pro banget ngelihat Gaza, bela Gaza, demo-demo. Tapi dan jangan lupa Gaza itu secara de facto di bawah kekuasaan Hamas setelah perang saudara antar Hamas Fatah Juni 2007. Setelah kesepakatan Mekah Maret 2007 itu gagal. Nah, ketika masyarakat Indo pro Gaza yang secara de facto di bawah kekuasaan Hamas, sampai sekarang pemerintah kita tuh nggak pernah berhubungan dengan Hamas secara langsung. Artinya kita berbuat yang kontradiksi, padahal Hamas dengan Fatah itu dua faksi terbesar. Kesalahan lainnya adalah ketika kita menunjuk konsul kehormatan, itu Maha Abu Susa 2018, itu hanya di tepi barat. Sedangkan Israel sudah memisahkan Gaza dengan tepi barat dari Juni 2007. Bagaimana mungkin konsul kehormatan itu bisa bekerja untuk Gaza juga ketika dia cuma berada di tepi barat. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah tuh, ketika rakyat membela Gaza kok pemerintahnya nggak pernah punya hubungan. Yang saya ingat waktu pemerintahan Jokowi itu Hamas pernah mau buka kantor di sini. Tapi pemerintah tidak berani melakukan itu. Dan terus juga saya kira yang harus dilakukan itu selama ini kan perundingan rekonsiliasi antara Hamas Fatah itu kan kebanyakan kalau nggak di Mesir, Yordan, terakhir kan di Beijing. Saya kira Prabowo harus mengusulkan wacana. Indonesia ini kan pengen tampil terdepan nih dengan Prabowo untuk isu Palestina. Saya kira Prabowo harus menawarkan bagaimana rekonsiliasi itu, perundingan rekonsiliasi itu berlangsung di Jakarta. Karena backman-nya kan kalau tempat yang sama yang selalu gagal itu kan sudah muncul di backman masing-masing pihak. Saya kira Prabowo harus mengusulkan itu, Hamas dan Fatah berunding di sini. Itu cuma persoalannya tadi. Ketika kita ingat kesepakatan Beijing itu 14 faksi, dari situ aja sudah kelihatan bahwa masalah ini akan sulit. Karena 14 faksi itu tidak mau ibu kota Palestina nanti di Yerusalem Timur. Itu isi dari kesepakatan 14 faksi termasuk Hamas dan Fatah. Itu mereka mau Yerusalem. Nah, ini yang saya ingin betulkan lagi adalah dalam hal ini gini. Ketika Donald Trump mengaku Yerusalem, baik barat maupun timur, sesuai keinginan Israel berdasarkan Yerusalem Basic Law, disahkan Knesset September 1980, artinya pengakuan oleh Trump, Amerika di bawah Trump periode pertama itu kan mengaku itu. Saya berharap ya
Prabowo melakukan hal sebaliknya. Kalau memang dia ingin naikkan leverage Indonesia ya. Nah ini kan sebenarnya posisi Palestina kita ini dengan bagaimana pembelaan kita terhadap Palestina itu tadi ya seperti saya bilang bahwa ini sekarang di profil pemimpinnya yang harus itu. Oke, Bang Philip, ketika rakyatnya sudah begitu sepakat untuk terus membela saudara-saudara di Palestina, pemimpin negara dan juga pemerintah diminta juga untuk terus meningkatkan konsistensi untuk membela Palestina. Apa kemudian agenda selanjutnya yang dimiliki oleh Presiden Prabowo mengenai hal ini? Ya, yang pertama begini, sebetulnya dari awal posisi Indonesia dari zaman Bung Karno soal Gaza, soal Palestina Israel itu adalah soal teritorial. Jadi justru dari zaman Soekarno yang dianggap paling penting kita punya share pengalaman bahwa kedaulatan teritorial itu yang paling penting, dan karena itu Bung Karno menyatakan berulang kali sehingga zaman Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, dan seterusnya sampai sekarang, itu sebetulnya adalah soal teritorial. Nah, soal teritorial tentu saja dalam konflik ada faksi-faksi di dalam Israel, ada faksi-faksi di Palestina. Mungkin hari ini terjadi begini karena ada faksi tertentu yang berkuasa yang amat konservatif, ya kan. Pada periode tertentu di Israel ada faksi-faksi yang mungkin lebih moderat, ya kan. Di Palestina juga sama, ada faksi-faksi yang mungkin lebih konservatif, ada juga faksi-faksi yang lebih moderat. Kalau memang poinnya Bang Faisal itu mau diambil secara konsisten, berarti mereka semua di dalamnya harus beres dulu. Baru negara lain di luar bisa membantu menyampaikan intervensi. Sedangkan bukan kebalikannya posisinya. Bahwa kita yang harus menentukan penyelesaiannya. Tetapi kan itu juga nggak mungkin. Perbedaan pendapat di dalam Palestina cukup tinggi seperti dijelaskan oleh Bung Faisal tadi. Di Israel juga sama, perbedaan pendapatnya cukup tinggi. Karena itu saya kembali kepada poin, apa yang bisa dilakukan hari ini? Yang bisa dilakukan hari ini adalah menghentikan konflik, mendorong gencatan senjata, dengan itu bisa membuka ruang untuk bantuan humanitarian. Yang ketiga, Cina berusaha mendamaikan, memanggil. Menurut Bung Faisal nggak bisa, tidak berhasil nih. Amerika berulang kali pertemuan di Camp David dan lain-lain, nggak bisa. Lalu Turki juga melakukan, nggak bisa. Karena itu, poin saya kembali, yang paling reasonable bisa dicapai hari ini apa? Untuk tidak, kalau kita bicara soal konflik, Indonesia juga punya pengalaman yang bisa dibagi sebetulnya. Kita pernah menyelesaikan konflik Aceh di dalam negeri. Jadi kita punya pengalaman membuka ruang bagi negosiator dari luar untuk membantu penyelesaian konflik di Aceh. Di sisi yang lain pemerintah mengupayakan dialog-dialog dari pemerintah pusat dengan waktu itu GAM dan lain-lain, ada hasilnya. Pernah juga konflik agama di Maluku kita bisa selesaikan, di Poso kita bisa selesaikan. Jadi kita tuh sebetulnya ada modalitas gitu dalam konteks. Ini sekarang kita tahu punya posisi dari awal kita akan mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi konflik yang sedemikian rupa hari ini terjadi membuat concern kita terutama soal humanitarian dulu yang harus segera dihentikan. Dan itu menurut saya yang mau dicapai dari KTT D8 kemarin lewat pidatonya. Bahwa ada solusi-solusi jangka panjang yang harus dicapai, yang tadi disampaikan Mbak Susi dan juga Bung Faisal. Tentu saja itu adalah terus-menerus akan diupayakan. Satu masukan, suggestion yang baik ya Bang Philip ya. Tentu tujuan terbesarnya adalah untuk berakhirnya konflik di Palestina dan untuk terciptanya kedamaian di sana. Sudah nggak masuk akal. Betul, tapi setidaknya yang bisa dilakukan. Satu pun yang meninggal sudah tidak masuk akal. Tapi ini bahkan sudah melebihi sambil terus mengupayakan tujuan terbesar itu, tapi juga terus melaksanakan tindakan-tindakan aksi kemanusiaan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Meskipun tadi sudah disampaikan Bu Susi juga, terobosan yang baik juga yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawa ini di forum KTT D8. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa malam hari ini, Bu Susi, Mas Faisal, dan juga Bang Philip sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya, termasuk bagaimana juga kondisi di sejumlah tempat seperti stasiun, bandara maupun juga pelabuhan, karena tinggal menghitung hari untuk memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Meski sempat diguyur hujan di pagi hari, Pelabuhan Merak Banten ini terus dipadati oleh para penumpang. Senin ini diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten.
Pelabuhan Merak, Banten ini terus dipadati oleh para calon pemudik. Sejak pagi, antrian kendaraan ini mulai memasuki pelabuhan. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini diprediksikan mengacu pada data reservasi tiket yang bisa dibeli oleh para penumpang 60 hari sebelum keberangkatan. Dan pada tanggal 23 ini, kepadatan mayoritas ini akan diisi oleh kendaraan pribadi dan penumpang perseorangan. Sementara untuk kendaraan logistik, ini puncaknya sejak minggu lalu. Ya, jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat pantauan arus mudik dari sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan kami, Adi Mulya yang saat ini berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan juga Siti Ma'rufah yang saat ini berada di Merak, Banten. Kita terlebih dahulu menuju ke Stasiun Pasar Senen. Sudah ada Adi Mulya di sana. Adi, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di Pasar Senen hari ini, Stasiun Pasar Senen? Baik, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Kendati memang dari Stasiun Pasar Senen ini diprediksi puncaknya akan terjadi esok hari di tanggal 24 Desember 2024. Untuk saat ini memang Stasiun Pasar Senen sudah dipadati para pemudik yang hendak merayakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru di tujuannya masing-masing di kota-kota di Pulau Jawa. Nah, sekarang saja Vena dan juga pemirsa, tiket ini sudah terjual sekitar 440.000 tiket yang terjual. Itu artinya yang tadinya tiket disediakan sekitar 800.000 tiket, setengahnya sudah terjual dan tersisa kurang lebih 380.000 tiket untuk Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir, yaitu Daob 1 Jakarta. Nah, sejumlah tanggal-tanggal keberangkatan pun diketahui dipilih oleh para pemudik, diantaranya dari tanggal 19, 20, 21, 23, 24, dan juga 25. Nah, Vena dan juga pemirsa, untuk membuat nyaman para pemudik yang hendak melaksanakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru di luar kota, Stasiun Pasar Senen juga menambahkan sejumlah fasilitas. Di antaranya terdapat eskalator yang kemudian ada juga kaca-kaca penutup di sini yang tadinya memang tidak ada, sekarang sudah terdapat kaca-kaca di Stasiun Pasar Senen. Lalu untuk Stasiun Pasar Senen juga menyediakan memang kursi-kursi tambahan untuk para masyarakat dan juga untuk warga-warga yang akan menunggu keberangkatan ke tujuannya masing-masing. Dan kota-kota tujuan yang masih jadi primadona masih kurang lebih sama seperti tahun lalu, yaitu terdapat Surabaya, kemudian Semarang, Yogyakarta, hingga Purwokerto. Nah, Vena dan juga pemirsa, KAI Akses ini mengimbau kepada para penumpang, para calon penumpang untuk mengecek kembali tiket-tiket yang dibelinya, karena seringkali memang hal-hal krusial dan cukup penting ini terlewat dan masyarakat berbeda tanggal. Ia datang dengan tanggal yang berbeda dari tiket yang tertera yang ia beli. Nah, untuk masa angkutan Nataru 2024-2025 juga, Vena dan juga pemirsa, ini memang diprediksi dimulai dari tanggal 19 Desember kemarin hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Saat ini kondisinya sudah sangat ramai di Pasar Senen, dan berkenaan dengan Hari Raya Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember, Stasiun Pasar Senen juga memasang dekorasi-dekorasi khas Natal, di mana di sini terdapat banyak pohon Natal yang sudah dipasang demi memeriahkan suasana Hari Raya Natal yang dirayakan oleh mereka yang merayakan. Untuk sementara demikian, Vena Kintan maksud kami, dan juga pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Stasiun Pasar Senen ini terpantau dipadati oleh para pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana situasinya di Pelabuhan Merak, Banten? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Siti Ma'rufah. Siti Ma'rufah, silakan. Iya, berbeda dibandingkan dengan Stasiun Senen. Untuk di Pelabuhan Merak malam hari ini cenderung sepi, bahkan menjadi lebih lengang dibandingkan siang tadi yang memang terdapat padatan atau juga antrian kendaraan yang ada di dalam pelabuhan menuju ke kapal. Kalau tadi saya lihat juga antrian yang ada, maksud juga kantong-kantong parkir di dalam dermaga pelabuhan ini, maksudnya di dalam Pelabuhan Merak ini, juga hanya terdapat beberapa kendaraan yang akan memasuki kapal. Begitupun juga di tempat saya melaporkan saat ini, hanya di tempat penumpang pejalan kaki, tidak lebih dari 20 orang yang sedang menunggu untuk menaiki kapal. Tapi memang sebagian sudah naik ke kapal, karena saat ini juga sudah
ada kapal yang akan berangkat yang akan menuju ke pelabuhan Bakahuni. Dan memang berdasarkan data dari pihak ASDP sendiri hari ini memang terjadi penurunan sekitar 20% dibandingkan dengan tahun lalu pada H-2 ini. Dan untuk kapal sendiri yang beroperasi ada sekitar 32 kapal dengan ada total penumpang sekitar 45.000 penumpang. Dan kendaraan roda 2 yang sudah melewati pelabuhan atau juga yang akan menyeberang, yang telah menyeberang ada sekitar 1.500 unit. Dan ini pun juga turun, pemirsa, di 37%, termasuk juga kendaraan roda 4 yang telah menyeberang sekitar 5.000, turun 30%. Dan untuk total penumpang dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni, itu sekitar untuk total keseluruhan dari H-7 kemarin yaitu sekitar 205.000 penumpang yang sudah melewati Pelabuhan Merak ini menuju ke Bakahuni. Dan untuk saat ini juga kondisi mungkin diperkirakan kondisi ini masih akan terus terjadi besok, atau mungkin juga para pemudik atau juga yang akan liburan memilih siang atau melihat juga kondisi cuaca. Tetapi untuk cuaca malam hari ini normal dan kapal juga beroperasi seperti biasa. Demikian. Baik, terima kasih Siti Marufa atas laporan Anda. Di Pelabuhan Merak ini terjadi penurunan jumlah penumpang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sebelumnya juga sudah ada Adi Mulya langsung dari stasiun Pasar Senen. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, hujan ekstrim 3 hari terakhir ini menyebabkan tebing setinggi 50 meter longsor di Sulawesi Barat. Akibatnya 2 unit mobil terjebak keruntuhan tanah longsor di Jalan Poros Mamasa, Polewali Mandar. Tebing setinggi 50 meter longsor menutupi Jalan Poros Mamasa, Polewali Mandar di Desa Bala, Kecamatan Mamasa. Longsor terjadi akibat hujan terus-menerus selama 3 hari terakhir. 2 unit mobil minibus yang mencoba menerobos saat terjadi tanah longsor nyaris jatuh ke sungai. Beruntung, sopir dan para penumpang segera menyelamatkan diri melalui jendela mobil. Karena terjebak di material longsor, kendaraan tersebut terpaksa dievakuasi menggunakan alat berat. Sementara itu, salah satu pasien yang dirujuk dari RSUD Mamasa menuju Polewali terpaksa ditandu melewati material longsor lantaran mobil ambulans yang membawa pasien tersebut tak dapat melintas. Material longsor menutupi semua badan jalan sehingga arus lalu lintas baik dari arah Polewali Mandar maupun yang berasal dari Kabupaten Mamasa tidak dapat melintas. Untuk saat ini pengerjaan telah dilakukan oleh pihak Balai Jalan berupa pembersihan material longsor dan kita menunggu setelah selesai maka akan dilakukan sistem buka tutup untuk jalur nantinya. Hingga saat ini proses pembersihan material longsor masih dilakukan pihak Balai Jalan dan PUPR dengan menurunkan 2 alat berat ke lokasi. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Rizal Tangdiraba, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Demak, pemirsa. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menerjang kawasan pemukiman di pesisir pantai utara wilayah Demak, Jawa Tengah. Hingga hari ini, gelombang tinggi masih mengancam kawasan pesisir Pantura Demak. Puluhan rumah di Kecamatan Sayung dan Bonang ini rusak diterjang oleh gelombang tinggi dan akses jalan antar desa juga terputus akibat banjirop. Akses jalan antar desa ini terputus, pemirsa, akibat tergenang banjirop. Tak hanya itu, terjangan gelombang pasang disertai angin kencang ini juga mengakibatkan terganggunya jaringan PLN. Puluhan warga yang rumahnya rusak dan tergenang banjir kini harus mengungsi. Warga mengungkapkan gelombang tinggi ini terjadi saat tengah malam dan membuat warga berlarian untuk menyelamatkan diri.
Ya, beberapa hari belakang ini pemirsa banyak sekali fenomena banjir dan juga tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Kepala BMKG, sudah ada Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam Mbak Viena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, sebetulnya apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Kabarnya kondisi hujan yang saat ini tengah terjadi di Indonesia ini cukup berbeda begitu dengan hujan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa Bu yang terjadi saat ini? Betul sekali Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan sejak bulan November yang lalu, kali ini ada beberapa fenomena cuaca baik yang bersifat global, regional, dan lokal itu terjadi bersamaan dalam periode waktu yang sama, yaitu menjelang akhir tahun ini hingga awal tahun. Antara lain monsun Asia yang saat ini di beberapa wilayah di Indonesia mendekati puncak. Jadi monsun Asia itu yang membawa curah hujan, yang membawa musim hujan di wilayah Indonesia, dan saat ini di beberapa wilayah sudah mencapai puncak, dan berikutnya nanti di Januari juga puncak musim hujan, bahkan hingga Februari masih terjadi puncak musim hujan di beberapa bagian wilayah lainnya. Selain itu juga terjadinya gelombang atmosfer ekuatorial dan Rossby ekuatorial dan Kelvin yang masih aktif memperbesar peluang untuk meningkatnya terbentuknya awan hujan, dan juga selain itu juga terjadi La Nina lemah, ini anomali iklim global yang juga mengakibatkan peningkatan curah hujan, dan bersama juga terjadinya seruakan dingin yang memperkuat pengaruh musim hujan tadi, memperkuat pengaruh monsun Asia dan memberikan peningkatan curah hujan juga, serta bersamaan terjadi depresi tropis di Laut Cina Selatan dan sirkulasi siklonik di barat daya Lampung. Semuanya itu beramplifikasi menguatkan pembentukan curah-curah hujan, pembentukan awan-awan hujan, dan meningkatkan curah hujan hingga lebat bahkan ekstrim, disertai angin kencang, kilat petir, dan adanya gelombang tinggi. Selain itu juga kelembapan udara yang relatif basah secara lokal di wilayah Indonesia. Ini juga semakin memperparah kondisi curah hujan tersebut. Demikian Mbak. Ibu, ini kan jelang Natal dan Tahun Baru ya Bu ya. Apakah memang benar puncak cuaca ekstrim seperti yang tadi dijabarkan ini juga akan terjadi dalam perayaan Natal dan juga pergantian akhir tahun nanti Bu? Dari prediksi kami ya, sebetulnya potensi hujan lebat ya, mulai dari sedang ya, sedang kemudian lebat bahkan meningkat menjadi sangat lebat ataupun ekstrim, itu masih terjadi di wilayah terutama di beberapa wilayah hampir merata, yaitu di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku Utara ya. Dan secara lebih detailnya untuk tanggal 25 hingga 31 Desember hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di Banten, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Kalau hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan pada tanggal 1 hingga 5 Januari 2025, hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di Banten lagi, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Demikian. Oke, dengan kondisi hujan dengan intensitas tinggi ini yang mungkin terjadi di beberapa wilayah yang tadi sudah dijabarkan, apa kemudian himbauan yang disampaikan oleh BMKG kepada masyarakat yang hendak mudik, Bu Dwi Korita? Mohon terus memantau informasi cuaca, perkembangan informasi cuaca. Terutama kami menyiapkan informasi cuaca khususnya untuk Nataru. Itu ada fitur khusus di aplikasi mobile phone info BMKG. Dan juga kami integrasikan dengan Korlantas serta juga dengan pengelola jalan tol.
sehingga mohon terus dimonitor agar masyarakat bisa merencanakan jalur mudik mana atau jalur perjalanan mana yang potensi hujannya ini ringan atau bahkan tidak ada hujan apabila memungkinkan, sehingga bisa menentukan perencanaan akan melakukan kegiatan apa pada jam berapa. Informasi itu tersedia di aplikasi mobile phone tadi. Juga informasi mengenai tinggi gelombang. Apakah karena gelombang tinggi, pengaruh sirkulasi siklonik, atau gelombang tinggi karena banjir rob. Ini ada informasi tersebut disiapkan oleh BMKG. Selain di aplikasi mobile phone, juga di laman BMKG ataupun di berbagai sosial media, Instagram, dan juga Twitter dan sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Selamat malam, Ibu. Pemirsa, sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar menabrak truk di tol Pandaan Malang kilometer 77. 4 orang ini dilaporkan tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Dan dalam video yang terekam oleh pengendara yang melintas, badan bus ini nampak melintang hingga menutup jalur kendaraan. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang ini tak terhindarkan. Saat ini sudah ada petugas yang tiba di lokasi dan tengah melakukan proses evakuasi penumpang. Ya, berdasarkan informasi dari rekan kami yang saat ini berada di lokasi, ini kabarnya para korban ini sudah dievakuasi ke 2 rumah sakit yang berbeda. Dan informasi terakhir ini sudah disampaikan oleh pihak petugas bahwa ada 4 korban jiwa yang meninggal dunia. Sampai informasi yang tadi disampaikan oleh rekan kami, ini kabarnya masih terus dilakukan proses evakuasi mengenai kendaraan bus yang masih berada di badan jalan. Ya, baik pemirsa, kami ajak Anda untuk kembali melihat situasi terbaru langsung dari lokasi kejadian. Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang di sana. Goldi, bisa Anda gambarkan situasi malam hari ini seperti apa? Kalau tadi sebelumnya Edi Cahyono menyampaikan proses evakuasi kendaraan masih terus berlangsung, seperti apa informasi terbaru saat ini? Selamat malam Vena dan juga pemirsa. Kami berada di TKP, tempat di mana kecelakaan maut antara bus pariwisata dengan truk pengangkut pakan ternak terjadi. Tepatnya di kilometer 77+200 di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di tol Pandaan Malang. Dan di belakang kami ini bisa dilihat bersama-sama dengan pemirsa bahwa bus sudah dipinggirkan oleh para petugas dari pihak kepolisian maupun jasa marga yang tadi menangani sejak sore hari. Kemudian bus juga sudah berada di bahu jalan sehingga arus lalu lintas di tol kilometer 77 ini berangsur ramai, lancar, Vena dan juga pemirsa. Kami akan sama-sama untuk melihat secara langsung ataupun melihat lebih dekat posisi bus dan juga kondisi bus terkini, di mana bus ini pemirsa adalah bus yang mengangkut puluhan siswa dari SMP Islam Terpadu Darul Mulia Putri asal Kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian informasi yang kami terima bahwa rombongan bus ini memang akan melaksanakan study tour ke Kota Kediri, tepatnya ke Kampung Pare. Namun naas pada sore sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, truk tersebut menabrak, bus ini menabrak truk pengangkut pangan yang berada di lokasi ini. Kami gambarkan kronologi menurut keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin, bahwa kronologinya sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat ada sebuah truk pengangkut pangan di mana truk tersebut berada di kilometer 78, Vena dan juga pemirsa. Kemudian sebabnya masih diselidiki, namun truk tersebut mundur sejauh kurang lebih 600 hingga 800 km hingga di TKP ini. Kemudian karena bus tidak bisa mengendalikan akhirnya menabrak truk yang mundur tersebut. Dan ini dia kondisi dari bus. Di depan dari bus sendiri ringsek parah pemirsa. Dan memang terkonfirmasi sejauh ini informasi dari Kombes Pol Komarudin
bahwa korban meninggal dunia berjumlah 4 orang, di mana yang sudah teridentifikasi yakni 1 supir bus dan 1 kernet bus. Kemudian untuk 2 lainnya ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Kemudian untuk luka-luka ataupun korban yang mengalami luka-luka ini sudah berhasil dievakuasi. Ada kurang lebih puluhan korban luka-luka yang dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat di lokasi ini, yakni di Rumah Sakit Lawang, kemudian di Rumah Sakit Medika Lawang, dan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dan inilah dia bus pariwisata berwarna merah, pemirsa. Dan memang saat ini arus lalu lintas di sekitar lokasi memang padat, mengingat bahwa saat ini sudah memasuki libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Dan Kota Malang ini juga dijadikan salah satu rujukan kota wisata atau kota berlibur untuk para pelancong ataupun para masyarakat yang ingin melakukan wisata. Dan saat ini untuk arus lalu lintas bisa kami gambarkan sudah berangsur lancar, karena ketika kejadian tadi sekitar pukul 15.40 memang sempat terjadi kemacetan panjang hingga beberapa kilometer karena kondisi dari bus sendiri melintang, pemirsa. Jadi hanya sebagian jalan saja yang bisa dilewati, namun saat ini sudah berhasil dievakuasi. Dan saat ini kami masih menunggu informasi lainnya terkait dengan penyebab maupun identifikasi korban meninggal dunia maupun luka-luka dari pihak kepolisian. Kami kembalikan ke Vena di studio. Tetap berhati-hati berkendara. Terima kasih banyak Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari lokasi. Ya, informasi dari rekan Goldi Gumilang tadi, pemirsa, sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Vena dan juga pemirsa, dan tentunya sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, program Fakta akan hadir untuk Anda dengan tema membongkar praktik perdagangan bayi. Akhir kata, saya Kedano. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa.